Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharekan kepada saudara hari ini, maka saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati kita dan mendengarkan lagu pujian yang saya percaya akan memberkati saudara sekalian. Buka hatimu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andrianus. Hari ini saya akan sampaikan renungan yang saya percayakan pasti memberkati setiap kita. Nah, hari ini renungan yang ingin saya bagikan adalah tentang kesiapan kita untuk menghadap Bapa. Saudara, sebuah pertanyaan yang perlu dan mesti dijawab oleh setiap kehidupan kita yang sedang menjalani hidup yang sementara dan singkat di atas muka bumi ini. Dan kehidupan yang singkat ini satu hari kelak pasti akan mengalami akhir, dan batas kehidupan yang kita lewati tidaklah selamanya ada. Itu sebabnya bijaksana sekali untuk kita menyikapi hidup ini secara benar, menjawab setiap pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang terpenting tentang bagaimana kita menjalani hidup kita adalah, siapkah saudara menghadap Bapa? Saudaraku, sesungguhnya satu hal yang paling mendesak dalam hidup saudara sekarang ini adalah, seandainya saudara sekarang ini meninggal dunia, apakah saudara sudah berkenan kepada Tuhan? Berkeadaan berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara pasti diterima masuk dalam anggota keluarga kerajaan sorga atau tidak? Ini adalah masalah yang bukan saja sangat penting, saudara, tetapi sangat mendesak dan selalu harus dipandang sebagai sangat penting dan sangat mendesak. Kalau ada hal lain yang saudara anggap lebih penting dan mendesak, maka hal ini pasti akan saudara sisihkan dan abaikan, sehingga saudara tidak memperkarakannya dengan serius. Hal inilah yang tengah diupayakan oleh kuasa kegelapan, saudara, yaitu menghujani seseorang dengan berbagai kesenangan, kesibukan, cita-cita, dan obsesi. Selain itu juga terdapat pemikiran bahwa hal surga dan neraka hendaknya tidak perlu dipikirkan sekarang. Mereka menganggap bahwa hidup ketika dijalani di dunia ini, ya pikirkan dunia saja. Berpikir tentang surga dan neraka itu nanti, urusan nanti ketika kita sudah tinggalkan dunia ini. Saudaraku, mereka berpikir selalu masih ada kesempatan, sehingga masih bisa ditunda. Dan jangan sampai kita ikut terlibat dalam pemikiran yang seperti ini. Dengan tenang dan sejahtera, mereka menunda untuk hidup sebagai atau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Mereka menunda, saudara. Mereka sengaja menunda. Mereka menganggap sebagai satu keadaan yang tenang, sejahtera, untuk menunda hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab yang ada dalam pikiran mereka adalah ini, saudara. Yang pertama, mereka tidak bermaksud untuk berkhianat kepada Tuhan dan tidak mengingini neraka. Yang kedua, mereka berpikir bahwa Tuhan pasti akan memaklumi dan mentolerir keadaan mereka yang belum berkenan kepadanya. Sebab kehidupan di dunia memang berat dijalani untuk hidup dalam kesucian Allah. Ada sebuah perjuangan yang cukup serius, dan kita perlu berani untuk membayar harga untuk itu, saudara. Dan yang ketiga yang penting, mereka tidak menjadi orang jahat dan tetap menjadi Kristen serta pergi ke gereja. Mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa menjadi Kristen harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Menjadi manusia baik bukanlah tujuan keselamatan, saudara. Tanpa keselamatan dalam Yesus Kristus pun, orang bisa memiliki moral atau mental yang baik. Kalau cuma sekedar baik, bermoral baik, memiliki mental yang baik, orang di luar Kristen, orang di luar orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga punya moral yang bahkan mungkin lebih baik. Dan yang selanjutnya, mereka tidak sadar, saudara, bahwa penundaan akan berujung kepada keadaan tidak mampu lagi bertobat dan berubah lagi.
Ini sudah parah, ini sudah mengerikan. Saya berdoa jangan sampai ini yang menimpa kehidupan setiap kita. Saudaraku, kuasa kegelapan menipu seseorang dengan pemikiran bahwa sekarang ini, selama masih di dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah, maka seseorang belum bisa mengetahui dengan pasti apakah dirinya ditolak atau diterima oleh Allah. Dan mereka tidak lagi mau peduli tentang hal ini. Mereka berpikir bahwa urusan diterima atau ditolakkan urusan nanti, keputusan Tuhan nanti, bukan sekarang. Nah, inilah yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan untuk menipu banyak orang, sehingga mereka tidak berpikir tentang nasib kekalnya, tentang bagaimana menjalani kehidupan imannya secara benar. Itulah sebabnya mereka berpikir tidak perlu mempersoalkannya dulu. Pemikiran atau anggapan ini sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Kenapa, saudara? Karena dengan pemikiran tersebut seseorang menjadi ceroboh. Dirinya membuka celah bagi iblis untuk menguasai hidupnya sampai pada taraf tidak dapat diubah lagi. Wow, sangat mengerikan. Sebab sementara dirinya menunda bergumul menjadi seorang yang berkenan kepada Bapa dengan melakukan kehendak Bapa, maka pola pikir dan gaya hidup anak dunia mencengkeram dirinya semakin kuat sampai tidak dapat terlepas lagi. Hendaknya saudara tidak berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sejak hari ini, seakan-akan Allah menyembunyikan hal tersebut. Jika seseorang beranggapan bahwa Allah sekarang ini, yaitu sejak manusia masih hidup, sengaja menyembunyikan kepastian diterima atau ditolak oleh Dia, berarti ia menuduh Allah sebagai Allah yang jahat dan licik. Saudaraku, sejak masih hidup atau belum meninggal dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah, seseorang sebetulnya dapat mengetahui dengan pasti keadaannya kalau meninggal dunia saat ini, apakah ia diterima atau ditolak oleh Allah. Itu sebabnya Tuhan menghendaki agar setiap orang menguji dirinya dan mohon Tuhan membuka pikirannya untuk mengetahui apakah jalannya serong. Saya bisa membaca dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-10, dan Mazmur pasal 139. Kalau saudara bertanya, bagaimana kita tahu sekarang ini bahwa kita pasti diterima atau ditolak oleh Allah? Dan ini menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang. Bagaimana aku bisa tahu sejak sekarang ini bahwa aku memiliki sebuah kepastian diterima atau ditolak oleh Allah? Maka ukurannya adalah ini, saudara. Apakah seseorang sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Menjawab pertanyaan ini, seseorang harus berjuang mengenal kebenaran. Untuk bisa melakukan kehendak Bapa, seseorang harus bisa berjuang untuk mengenal kebenaran. Sebab dengan mengenal kebenaran, seseorang akan memiliki kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapa, ia harus terus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa. Saudaraku, di sini seseorang akan mengerti apa yang dimaksud Alkitab sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan pasti memuaskannya, saudara. Tuhan pasti memuaskan kita yang punya hati lapar dan haus akan kebenaran. Perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup, saudaraku, sampai menutup mata. Jadi bukan hanya sekedar seminggu sekali atau pada saat pertemuan-pertemuan ibadah atau saat ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi sepanjang hidup, perjuangan seumur hidup sampai menutup mata. Dan bagi umat pilihan, hidup di bumi ini sesungguhnya hanya untuk mencapai satu hal saja, yaitu perkenanan Bapa. Hidup ini bagi kita orang pilihan cuman satu, saudara, yaitu untuk
mencapai perkenanan Bapa, untuk memiliki kehidupan yang diperkenan, yang disukai oleh Bapa. Jadi saudaraku, harus berpikirlah mulai saat ini bahwa kemungkinan atau posibilitas untuk ditolak selalu ada, sampai seseorang benar-benar mengalami dan menyadari bahwa dalam hidup kesehariannya selalu melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus pasti menolong seseorang untuk mengenali keadaan dirinya menurut penilaian Bapa. Dari pergumulan untuk mengetahui apakah dirinya sudah melakukan kehendak Bapa atau belum, sudah mencapai perkenanan Bapa atau belum, seseorang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus secara luar biasa. Saudaraku, inilah sesungguhnya proses menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang memuridkannya melalui Roh Kudus. Seakan-akan Tuhan Yesus mau berkata, seperti aku telah lulus hidup dalam perkenanan Bapa, aku dapat mengajar kamu mencapai hal ini sehingga kamu siap menghadap Bapa. Haleluya. Jadi saudaraku, selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapa, maka ia harus terus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa. Jangan menyerah, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu beserta dengan setiap kita sekalian. Berjuanglah dan siapkan diri kita untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita cakap tanggung segala perkara. Immanuel. Puji Tuhan. Shalom. Amin.